Aku masuk ke ranjang ini pelan-pelan agar ibu tak terbangun. Halo, Halo Kalika, aku mau cerita. boleh? Mau cerita apa? Halo, namaku Radit. Sekarang aku duduk di kelas 2 SMA dan umurku baru menginjak 17 tahun. Menurut kalian aneh nggak sih kalau di usiaku yang sekarang ini tapi aku masih tidur bareng ibuku? Tunggu dulu, ini bukan seperti yang kalian kira kok. Aku tidur bersama ibu bukan atas kemauanku sendiri. Tapi aku dipaksa ibu untuk menemaninya tidur di villa saat ibu bertengkar dengan ayah. Sebelum aku cerita bagaimana ini bisa terjadi, dukung channel ini ya dengan cara subscribe with animation. Jangan lupa untuk klik tombol notifikasi supaya nggak ketinggalan kisah seru yang lainnya. Jadi, aku adalah satu-satunya anak yang dimiliki oleh kedua orang tuaku. Aku memiliki seorang ayah yang ringan tangan. Waktu kecil, aku pernah jadi sasaran emosi ayahku karena ia kalah berdebat dengan ibu. Ayah melakukan hal ini kepadaku ketika ibu tidak ada di rumah. Jadi, waktu ibu sudah pulang, ia menemukan beberapa luka di tubuhku. Ketika ditanya, kenapa aku bisa luka begini, aku tak bisa berbohong jika semua ini ulah ayahku. Bodohnya, aku justru menangis saat menceritakan hal ini. Ibuku semakin marah melihat kelakuan ayahku yang tega menyakiti anaknya sendiri. Cekcok antara ayah dan ibu terjadi kembali dan bahkan pertengkaran ini lebih hebat dari yang sebelumnya. Peristiwa seperti ini sudah seperti makanan sehari-hari buatku hingga aku menginjak SMA. Saat aku mulai tumbuh dan memiliki tubuh dengan tinggi yang sepadan dengan ayah, aku mulai memberanikan diri membalas perbuatan ayahku. Aku sudah lelah menjadi samsak ketika ayahku emosi. Saat itu aku sedang asyik membaca komik. Tapi tiba-tiba ayah datang dan merebut komik yang aku baca sambil marah-marah. Kemudian ia menjelek-jelekan ibu dan mencari-cari kesalahanku sambil memukul kepalaku. Tentu saja aku tak terima akan ucapan dan perbuatannya. Emosiku meninggi dan mulai melindungi diri darinya. Ibu memergoki aku yang sedang bertengkar dan membalas ayah. Ibu berteriak kemudian memisahkan kami berdua. Ibu membawaku pergi ke kamar untuk menjauh dari ayah. Ibuku bilang ia merasa sedih dan tidak ingin kalau aku berakhir memiliki sifat temperamen yang ringan tangan seperti ayah. Aku sedikit tertegun mendengar hal tersebut. Aku tak menyangka ibu akan mengatakan hal tersebut. Hal ini yang menjadi alasan mengapa ibu selalu memaksaku ikut ke villa miliknya setiap kali ayah dan ibu bertengkar. Ibu tak ingin aku menjadi korban kekerasan dan ia juga tak ingin aku menjadi seperti suaminya itu. Kedua orang tuaku kembali bertengkar karena ayah ketahuan selingkuh. Padahal di pertengkaran sebelumnya ayah sudah berjanji untuk mengakhiri hubungannya dengan kasih gelapnya itu. Tapi ibu memergoki ayah masih berhubungan dengannya. Padahal ayah benar-benar tertangkap basah, tapi ia bersikap seolah-olah tak terjadi apa-apa. Bahkan ayah tak mau mengaku salah. Ia justru mencari-cari kesalahan ibu yang selalu sibuk mengurusi usahanya. Ibu tak terima dengan perkataan ayah, sehingga keduanya kembali bertengkar dan adu mulut. Aku berada di kamar ketika kedua orang tuaku bertengkar. Setelah suara mereka mulai mereda dan cekcok di antara mereka telah selesai, ibu pergi ke kamarku. Ia memaksaku untuk menemaninya pergi ke villa. Aku ingin menolak ajakan ibu ini. Soalnya besok adalah hari Senin dan aku harus menjadi petugas upacara sehingga aku harus berangkat pagi. Gak lucu banget kan kalau aku terlambat dan berakhir batal jadi petugas. Tapi aku tak bisa menolak ajakan ibu karena malam ini ia terlihat sedih dan bahkan menangis terseduh-seduh. Tidak seperti biasa, akhirnya aku menemani ibu pergi ke villa dan mengambil resiko batal menjadi petugas upacara dan siap dimarahi teman-teman lainnya yang bertugas. Aku tak tega melihat ibuku terpuruk seperti malam ini. Ketika sudah sampai di villa, ibu bahkan hanya menyendiri. Ia hanya berdiri di samping kolam renang sambil memandangi langit. Aku ingin menghibur ibu, tapi sepertinya yang dibutuhkan ibu saat ini hanya privasi. Ibu membutuhkan waktu dengan dirinya sendiri. Jadi aku mengurungkan niat untuk mendekat pada ibu. Aku kembali ke dalam villa. Aku pura-pura tidak melihat ibu yang sedang menangis dan menyendiri di luar. Aku fokus pada handphoneku dan berakhir hanya bermain game di atas sofa. Tak lama kemudian, ibu masuk villa. Ia mengajakku untuk tidur, lebih tepatnya ia memaksaku untuk tidur bersamanya. Padahal, kami sedang ada di villa singlet room, di mana hanya terdapat satu kamar tidur saja. Aku sudah menolak ibu dan bilang kalau aku bisa tidur di sofa ini. Tapi ia tetap memaksa supaya aku tidur di ranjang bersamanya. Ibu tak ingin aku masuk angin dan begal-begal jika aku tidur di sofa ini. Jadi ya, mau tak mau aku menuruti kemauan ibu untuk tidur seranjang dengannya. Aku tak akan tidur satu ranjang dengan ibu jika kami ada di villa yang biasa kami kunjungi. Tapi sayang, villa-villa itu kini sedang disewa para turis, sehingga villa singlet room ini saja yang tersisa. Aku pergi menuju kamar tidur setelah menyelesaikan satu putaran game yang aku mainkan tadi.
Ternyata ibu sudah tidur di atas ranjang. Mungkin hari ini adalah hari yang melelahkan bagi ibu. Aku masuk ke ranjang ini pelan-pelan agar ibu tak terbangun. Karena ibu sudah tidur, maka ini adalah kesempatan bagiku untuk bergadang bermain game. Tapi siapa sangka, saat aku asik bermain game, aku mendengar suara orang menangis. Awalnya aku parno, tapi sumber suara tangisan itu ternyata tepat ada di sebelahku. Ibu tidur sambil menangis. Aku berhenti main game saat itu juga. Aku jadi sadar kalau ibu memang sedang berada di kondisi yang tidak baik-baik saja. Keesokan harinya saat aku sudah di rumah dan bertemu dengan ayah, aku mencoba untuk berbicara dengan ayah. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan kedua orang tuaku ini. Jika memang ada masalah, aku harap aku bisa menjadi penengah di antara mereka berdua. Awalnya, ayah tak ingin menceritakan apa yang terjadi di antara mereka. Tapi, aku mendesaknya dan membuat janji dengan ayah sebagai seorang pria. Aku tak ingin melihat ibuku menangis lagi. Sebenarnya, aku sudah tahu jika ayahku ini selingkuh dengan wanita lain. Tapi, aku ingin mendengar pengakuan dosa dari mulutnya sendiri. Sebenarnya, aku juga bingung kenapa ibuku sangat mencintai orang yang sering membuatnya sakit hati. Tapi, aku juga tahu jika ibu berpisah dengan ayah, maka ibu akan menjadi semakin sedih lagi. Fakta yang berbeda aku dapatkan setelah ayah berterus terang. Ternyata, ayah pernah bermain judi dengan seseorang. Ya ampun, ini sudah di luar ekspektasiku. Tak hanya itu, ternyata taruhannya cukup besar dan ayah tidak sanggup membayarnya. Akhirnya, orang itu membuat kontrak perjanjian dengan ayah. Isi perjanjiannya cukup mengagetkanku. Ayah harus mengikuti semua keinginan dan perintah orang itu selama beberapa bulan. Ternyata, orang yang membuat perjanjian itu adalah wanita yang ibu kira sebagai selingkuhan suaminya. Ayah juga menjelaskan bahwa ia tidak punya rasa sama sekali terhadap wanita itu. Ia pergi dan berkomunikasi dengan wanita itu semata-mata untuk memenuhi perjanjian yang dilakukan ayah karena tak sanggup membayar taruhan. Masa perjanjian ayah dengan wanita itu sebentar lagi akan habis, sehingga ayah tidak akan berhubungan dan tidak akan berurusan kembali dengan orang itu. Anehnya, ayah justru menginginkan aku untuk merahasiakan hal ini dari ibu. Ayah takut jika ibu mengetahui hal ini, dia akan semakin marah karena ayah bermain judi lagi. Ayah bahkan meminta tolong kepadaku untuk merencanakan sebuah pertemuan romantis di villa milik ibu sebagai permintaan maaf. Aku melihat itikat baik ayah untuk berbaikan dengan ibu. Jadi, aku menuruti permintaan ayah. Aku pun merencanakan dan membuat acara makan malam khusus untuk kedua orang tuaku ini. Beberapa hari kemudian, rencanaku untuk membuat orang tuaku baikan akan segera terlaksana. Malam itu, aku meminta ibu untuk menemaniku pergi ke villa dengan alasan sedang tidak ingin berada di rumah. Ibu hanya menurut dan segera membawaku pergi ke villa. Setelah sampai di sana, aku menutup mata ibu dan membawanya ke ruang makan yang sudah kupersiapkan. Di sana, sudah ada ayah yang berpakaian rapi sambil membawa buket bunga untuk ibu. Aku membuka mata ibu kemudian meninggalkan ibu berduaan dengan ayah. Awalnya, ibu tampak bingung. Tapi, ibu sepertinya luluh setelah ayah berlutut di hadapannya. Aku tak tahu apa yang diucapkan ayah kepada ibu. Tapi aku melihat keduanya kini memancarkan senyuman lega dan bahagia. Sepertinya rencanaku berhasil. Mereka berdua sudah menyelesaikan kesalahpahaman yang ada. Kini aku sudah tak perlu khawatir lagi dengan kondisi ibu karena ayah sudah meminta maaf dengan wanita yang melahirkanku itu. Aku juga yakin ayah tidak akan mengingkari perjanjian di antara kami. Aku percaya bahwa ayah tidak akan membuat ibu menangis lagi. Jadi begitulah kisahku. Awalnya memang terasa aneh ketika ibu memaksaku menemaninya tidur di villa saat bertengkar dengan ayah. Tapi kalau dipikir-pikir, jika aku tidak menemaninya saat itu, mungkin kedua orang tuaku kini masih terus berselisih dan ibuku akan menangis terus-terusan. Sekarang orang tuaku tak pernah bertengkar lagi. Hidupku jadi lebih tentram dan ya, ayahku juga sudah tak pernah melakukan kekerasan terhadapku lagi. Jadi, terima kasih telah mendengarkan ceritaku sampai selesai. Sampai jumpa.